wabarakatuh, Ibu Mufatia. Jadi, bagaimana kabar Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Luar biasa sibuknya juga Bu ya. Iya. Jadi ulun di sini mohon ampun maaf jika mengganggu aktivitas Ibu, karena ini ada kaitannya juga dengan salah satu tugas ulun ya di program Guru Anak, yaitu modul 3.1 untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di dalam wawancara kali ini nanti ulun akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ambil. Nanti kita baru lanjut dengan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan itu sempat ya. Insya Allah. Insya Allah seperti ya. Baik Ibu. Mungkin yang perlu Ibu ingat ya, karena Ibu ini juga yang mengajar praktik ya. Bahwa ini adalah bagian di dalam mengetahui kepala sekolah bagaimana beliau itu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang secara praktik itu nanti akan terjadi kebersinggungan. Jadi antara benar dan benar, lalu bagaimana Ibu dapat mengambil keputusan yang tepat, begitu ya. Siap Ibu untuk pertanyaan yang pertama Ibu? Siap Ibu ya. Baik Ibu, Ibu bisa ceritakan kepada kami, pada ulun dengan faktual ya, artinya tidak ada yang dibuat-buat, apa adanya saja yang telah Ibu lakukan sebagai kepala sekolah. Yang pertama yaitu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam setiap pengambilan keputusan itu tentunya kita akan berhadapan dengan adanya dilema etika. Nah, dilema etika itu kan ada yang namanya kebenaran versus kebenaran. Kemudian ada yang berkeadilan, kemudian ada yang sifatnya peduli, dan ada yang sifatnya itu ada satu lagi ya apa Pak? Saya lupa. Yang kebaikan dengan kebenaran versus kebenaran. Kemudian yang peduli. Paradigmanya Ya, peduli. Kemudian keadilan. Ini saya rasa keadilan. Kemudian rasa apa lagi? Ada rasanya 4 itu. Jangka pendek. Ya, ada yang jangka panjang. Nah, itu paradigmanya. Nah, tentunya ketika kita mengambil suatu keputusan di dalam suatu masalah, dan kita memperhatikan ada 4 aspek itu, ya. Aspek itu ada yang bersifat kebenaran dengan kebenaran, tapi kita lihat skala prioritasnya yang kira-kira nantinya akan berdampak kepada sekolah, berdampak kepada siswa yang nanti akan kita berikan keputusan. Tentunya itu kembali kepada kita, dan yang pastinya harus memberikan rasa keadilan bagi yang kita berikan keputusan tersebut. Nah, itu yang harusnya tadi. Jadi kita harus memperhatikan tadi ada yang 3 paradigma tadi. Ya. Asal paradigma tadi. Individu lawan kelompok, ya, rasa keadilan dengan rasa kasihan, kebenaran dan kesetiaan, jangka pendek dan jangka panjang. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, lalu Ibu bagaimana dengan dilema etika yang real Ibu hadapi? Contohnya seperti apa, lalu bagaimana Ibu mengambil keputusan berdasarkan paradigma yang Ibu lakukan? Contoh yang paling mudah adalah ketika apakah boleh saya menyebutkan permasalahannya di sini? Oh ya, boleh Bu. Contoh yang paling mudah adalah ketika berhadapan dengan anak yang putus sekolah, dan itu putus sekolahnya itu akibat masalah keluarga yang berurusan dengan hukum. Nah, di mana orang tuanya berurusan dengan hukum, sehingga anak ini terkena dampak akibat dari perbuatan orang tuanya yang menyebabkan
sekolah memberikan kebijakan dia harus dikeluarkan. Nah, dampak dari peristiwa tersebut terhadap anak ini tidak turun selama kurang lebih 3 bulan. Sedangkan kita punya aturan atau kesepakatan yang sudah kita tuangkan dalam KSP bahwa kehadiran siswa di sekolah itu adalah 80%. Kalau tidak sampai 80%, maka akibatnya anak tersebut bisa tidak naik kelas atau tinggal di kelas tersebut. Nah, masalah yang terjadi ternyata pada kurikulum 2013 itu bahwa SMP, jenjang SMP itu kita fasenya berada fase B, beda dengan SD. Kalau SD 3 fase, fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Jadi kalau untuk tidak menaikkan anak bisa pada fase tersebut, misalnya tidak bisa naik ke fase B. Nah, hal yang terjadi di tingkatan sekolah menengah pertama kita hanya 1 fase, artinya itu tidak boleh tidak menaikkan anak ini. Nah, sementara kalau sekolah memutuskan anak tersebut harus naik ke kelas, maka dampaknya itu akan berdampak pada siswa-siswa yang lain, akan menjadi presiden atau akan menjadi semacam contoh yang tidak baik, sehingga anak-anak itu nanti bisa berkata di belakang, oh ternyata si Budi itu bisa aja naik kelas, padahal tidak turun selama 3 bulan turun. Nah, tetapi ketika kita berhadapan dengan peraturan di dalam tingkatan fase bahwa tidak boleh ada tidak naik untuk fase D, maka kita juga bingung bagaimana memutuskan untuk hal tersebut, apakah dinaikkan atau ditinggal. Nah, lalu apa yang perlu saya lakukan sebagai kepala sekolah? Tentunya saya akan berkoordinasi dengan guru-guru, nanti rapat di sekolah, rapat dinas, membicarakan masalah anak tersebut, apa yang perlu dilakukan. Ketika kita ingin mengeluarkan anak tersebut, dampaknya mungkin akan banyak. Yang pertama, anak akan kehilangan datanya di Dapodik. Kemudian apabila anak tersebut ketika kita keluarkan dia tidak meneruskan atau melanjutkan sekolahnya, maka data itu akan terbaca di kabupaten bahwa kita memiliki anak putus sekolah. Nah, dalam hal ini inilah dilema yang saya hadapi, bagaimana mengambil keputusan tersebut. Nah, untuk sementara ini sekolah masih tetap melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, bagaimana supaya bisa mengembalikan anak tersebut bisa bersekolah lagi. Pendekatan sedang dilakukan sampai sekarang dengan konsekuensi yang akan kita hadapi terhadap keputusan yang kita ambil. Jadi dalam hal ini keputusan yang diambil itu harus berdasarkan rapat dengan Dewan Guru dan membaca KSP sekolah kita. Nah, itu yang harus kita perlu tegaskan di sini. Jadi pentingnya KSP, rapat, dan hal-hal yang termasuk di dalam KSP itu apa aja. Berarti ada opsi trelema ya? Iya. Ini kalau kita meninjau kembali prinsip resolusi. Apakah betul Ibu menggunakan berpikir berbasis rasa peduli? Iya, itu kan kita kan ada 3 Bu ya. Iya. Ada berbasis hasil akhir, iya. ada berbasis peraturan, kemudian ada berbasis rasa peduli. Iya. Rasa peduli Bu ya? Iya, rasa peduli. Karena kan kita kasihan dengan anak ini, kalau seandainya dia putus sekolah, siapa tahu nanti di masa depan dia ada keinginan untuk sekolah lagi dan bisa memanfaatkan ijazah yang dia miliki. Nah, itu yang
kita harus jadi perhatian. Jadi ada nilai-nilai yang bertentangan, yaitu dari peraturan sendiri, Bu. Ya. Kemudian dengan apa namanya peraturan bahwa anak ini kan di dalam KSP itu diatur harus 80%. minimal 80% kehadiran. 80%. Sedangkan anak ini sudah 3 bulan, Bu ya. Sudah 3 bulan. Nah, berarti apa namanya? Itu kan sudah. Iya betul. Sudah termasuk kategori untuk tidak miskin. Iya. Tapi di sisi lain kan apa namanya, di dalam dunia pendidikan kita tentu tidak bisa mengabaikan rasa peduli terhadap anak. Iya. Bagaimana betul. nasib mereka di masa mendatang. Mungkin itu diantara salah satu indikator yang menyebabkan ibu mengambil keputusan untuk mempergunakan rasa peduli itu. Iya. Dan memang itu udah didukung oleh dinas, Bu ya. Iya. Kalau tidak salah diberi waktu sampai bulan Oktober, Bu. Iya, sampai Oktober. Jika tidak menunjukkan adanya perbaikan begitu, Bu ya, terhadap kuantitas anak di dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, itu mau tidak mau akhirnya Tapi sebenarnya tetap kita usahakan. tetap diusahakan, Bu ya, Dengan berbagai opsi. berbagai opsi, Bu ya. Opsinya nanti mungkin bisa kalau misalnya anak ini kita bujuk nanti apakah masih mau melanjutkan, nanti kita beri opsi mungkin apakah dia mau belajar di rumah saja dengan cara mengambil tugas-tugasnya ke sekolah. Ini Opsinya dari seperti itu. Atau dari orang tua siswanya ada terlibat juga ya, Bu, di dalam dia proses ini, Bu? jadi yang pasti kita harus melibatkan orang tua. Kemarin udah, Bu, dilakukan pendekatan kepada orang tuanya? Dalam waktu dekat ini Akan dilakukan, Bu ya? dilakukan, tapi tadi kan ada kegiatan jalan santai, tapi kata salah satu guru bahwa ini melewati rumah anak tersebut. Nah, terus? Ternyata Pak, saya tadi kan agak jauh berpisah dengan rombongan guru yang lain, padahal tadi kayaknya bisa untuk langsung home visit ke rumahnya. Iya. Tapi tadi kata guru yang lain, rumahnya juga dalam keadaan tertutup dan kemungkinan hari ini dia ikut orang tuanya menatang. Oh iya. Menatang, jadi mungkin tidak ada di rumah, jadi tidak bisa juga. Tapi opsi ini tetap selalu usaha dan ikhtiar itu tetap selalu kita jalankan agar anak ini tidak kehilangan haknya untuk belajar dan tidak putus sekolah. Oh, jadi ibu ada merencanakan untuk home visit juga, Bu? Ya, sudah merencanakan. Instrumennya udah ibu siapkan juga, Bu? Ya, tentunya dengan BPK. Kan berarti ada apa namanya, ada fakta-fakta yang relevan. Iya, supaya jadi bukti. Iya, hasil apa namanya home visit. Selain hasil home visit, fakta apalagi yang ibu miliki tentang kasus apa namanya dilema etika yang dihadapi anak ini? Ya, tentunya dokumentasi, berita-berita ajar pemeriksaan dari kepolisian. Oh, ada juga, Bu ya? Mungkin kan Oh iya. kepolisian, jadi mungkin kita mungkin minta semacam kalau diperlukan mungkin bagaimana adakah bukti yang mengatakan bahwa anak ini korban dari akibat hukum orang tuanya. Nah, tentunya kita harus mencari berita ajar pemeriksaan supaya menguatkan bahwa anak ini memang diperlukan bantuan dan dukungan supaya dia tidak bisa. Jadi kalau kita apa namanya meninjau aspek legalitas ya dari pemerintah, memang kan anak-anak ini wajib bersekolah, Bu. Iya, dilindungi. Aspek legalitasnya kan berarti tidak ada pertentangan, Bu. Iya. Jadi keputusan yang ibu ambil dengan menggunakan apa namanya berbasis rasa peduli, kemudian juga didukung oleh opsi Trilema dengan ibu berkoordinasi dengan apa namanya dewan guru, termasuk juga dengan dinas pendidikan. Ini tentunya tidak ada bersinggungan dengan aspek legalitas, Bu ya. Jadi semuanya setuju untuk dipantau begitu ya, untuk dievaluasi bagaimana nanti hasil daripada pendekatan secara persuasif oleh pihak sekolah. Ya. Jadi intinya jangan sampai anak ini putus sekolah atau dia kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan. Perasaan ibu sendiri terhadap dilema ini seperti apa, Bu? Sebenarnya banyak pertentangan. Di sisi lain peraturan mengharuskan seperti ini, tapi sebenarnya peraturan itu bisa kita sikapi dengan keadaan-keadaan dan dengan adanya rasa peduli terhadap anak supaya anak ini tidak kehilangan haknya dan bisa memperoleh masa depan. Karena kita tidak tahu
bahwa anak ini masa depan anak ini masih panjang. Apalagi background di awal ya Bu, Iya. apa namanya, level sosioekonominya kan rendah, Iya. jadi sangat disayangkan kalau putus sekolah gitu. Jadi kita sebagai pihak institusi pendidikan itu kalau bisa jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah, dan harus dirangkul dan diajak bagaimana dia bisa menyelesaikan pendidikan. Lalu Ibu bagaimana Ibu menetralisir apa namanya presiden ya dari siswa-siswa lain? Menetralisir misalnya ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan anak-anak di sekolah, yang pastinya harus berkoordinasi dengan guru BK. Guru BK itu harus dioptimalkan, bagaimana mereka memanfaatkan ya, sebenarnya mengembangkan atau menerapkan hal-hal yang sudah mereka peroleh itu untuk diterapkan. Mungkin mengembangkan merasa peduli siswa juga Bu ya, terhadap rekannya. Iya. Karena situasi kondisinya kan bukan situasi kondisi biasa Bu ya. Ini suatu situasi kondisi yang memang luar biasa Bu ya. Iya. Anak ini berada di dalam posisi yang serba salah gitu ya. Iya. Sebetulnya dia memiliki keinginan yang kuat gitu ya untuk sekolah Bu ya. Sebenarnya dia cuma tadi karena mungkin ada rasa malu, ya mungkin karena badannya sudah besar, malu untuk sekolah. Nah itu yang perlu kita fasilitasi supaya anak itu ke sekolah meskipun dengan keadaan dia seperti itu. Jadi Ibu, kita kembali ke 4 paradigma dilematika etika itu Ibu. Ya. Ini apa namanya, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau jangka pendek lawan jangka panjang? Tentunya rasa kasihan dan rasa apa salah satu Keadilan. keadilan. Rasa kasihan dan rasa keadilan itu lebih mendominasi. Oh iya. Berarti itu yang jadi indikator Ibu Iya, mengambil rasa keputusan Bu ya. kasihan dan Indikatornya itu Bu ya. Kemudian prinsip resolusi yang digunakan yaitu berpikir berbasis rasa peduli iya, terhadap masa depan anak. iya. Yang penting kita harus peduli dengan itu. Ibu, lalu bagaimana Ibu bisa melakukan refleksi nanti terhadap pendekatan persuasif yang Ibu lakukan terhadap siswanya, terhadap orang tuanya mungkin kalau bisa ditemui? Tentunya refleksi kita, refleksi sekolah dan lingkungan, bagaimana meminimalisir supaya anak-anak ini jangan ada yang punya masalah seperti itu. Tapi itu di luar jangkauan kita, karena kasus orang tuanya kan itu kita tidak bisa Di luar lingkungan sekolah Bu, dan itu kita halnya bisa, bersifat pribadi lah gitu ya. Kita bisa ikut campur. Karena Ya minimal kita itu Iya. merangkul mereka agar mereka itu tetap memiliki motivasi dan semangat untuk belajar, untuk tetap bersekolah. Nah itu adalah peran dari guru. Jadi biasanya anak-anak yang seperti itu memang diperlukan dukungan dari guru. Bagaimana dengan kepala desanya Bu? Apakah ada sinergisme dengan Ibu terkait dengan dilema etika yang bersangkutan ini? Ya, untuk aparat desa, saya sudah berkoordinasi dengan beberapa aparat desa, termasuk dari komputer,